Pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu manajemen keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bogor atas nama Profesor Mulyaman Darmansyah SE MPA PhD saya nyatakan resmi dibuka. Pengantar Ketua Senat. Barangkali juga kembali ke kampung di Universitas Bapak Ketua Dewan Komisioner Universitas Bogor, para guru besar, tamu undangan yang hadir pada Universitas Bogor, para ketua, sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Bogor, para tamu undangan, dan secara khusus kepada Profesor Mulyaman Darmansyah SE MPA PhD beserta seluruh keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum. Puan Profesor Mulyaman Darmansyah SE MPA PhD sebagai Guru Besar Profesor Universitas Bogor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang nanti akan menyampaikan orasi ilmiahnya dengan topik stabilitas versus pertumbuhan, peranan sektor jasa keuangan dalam perekonomian dan tantangannya di masa depan. Perlu kami sampaikan bahwa dilaksanakan pada saat ini. Selamat pada Prof. Mulyaman karena memang tidak mudah untuk menjadi seorang guru besar. Profesor Mulyaman Darmansyah diusulkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIP setelah mendapatkan penilaian dan persetujuan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya diteruskan pada Rektor, dan Rektor UNIP mengusulkan persetujuan kepada Senat Akademik Universitas Bogor. Jadi setelah dilakukan penilaian angka kredit, persyaratan khusus, misalnya yang berkaitan dengan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, dan persyaratan umum, kepribadian dan lain-lain, maka Senat Akademik melalui persetujuan Dewan Profesor memberikan persetujuan.
Guru Besar Dosen Tidak Tetap dalam bidang disampaikan oleh Profesor Mulyaman Darman Syahadat SMEP PhD dengan judul Stabilitas versus Pertumbuhan, Peranan Sektor Jasa Keuangan dalam Perekonomian dan Tantangan di Masa Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua dan anggota BPK RI, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bank Indonesia ke-12 Bapak Burhanuddin Abdullah, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Hartadi Sarwono, Deputi Menteri Negara BUMN Bapak Hari Sampurno, Deputi Komisioner Diponegoro Profesor Dr. Johan Untung SH.M.Hu, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademi dan Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro, Wakil Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Diponegoro, para anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2012 dan 2017, Bapak Profesor Hairul, Bapak Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademi, Dewan Guru Besar, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Upaya untuk diperlukan kebutuhan pendanaan yang tidak kecil. Padahal kita tahu Indonesia sebagaimana juga negara-negara berkembang lainnya dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu saving investment gap, sehingga pendanaan pembangunan ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Terdapat sejumlah opsi yang tersedia Velo tahun 2004. Namun ketergantungan yang tinggi terhadap sumber eksternal ini, terlebih di tengah situasi ketidakpastian memiliki resources, akan memainkan peranan krusial dalam membiayai proses pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta. Namun perlu disadari bahwa kemampuan keuangan untuk membiayai beraneka ragam kegiatan ekonomi serta sebagai tempat bagi masyarakat untuk menabung atau menginvestasikan simpanannya, melindungi diri dari risiko. Saat ini kita diharapkan pada kepentingan mendesak agar sektor jasa keuangan dapat memberikan daya dukung yang semakin optimal dalam pembangunan ekonomi nasional. Agenda ini semakin terasa urgensinya karena kita sangat berkepentingan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bersistem keuangan. Karena itu terdapat beberapa pertanyaan mendasar terkait peran sektor jasa keuangan dalam perekonomian nasional. Bagaimana peran yang telah dimainkan oleh sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas
maupun untuk memacu pertumbuhan. Pelajaran apa yang dapat diambil dari peran sektor jasa keuangan selama ini? Perbaikan atau reformasi siklus tersebut tidak mewujud menjadi ups and downs yang terlalu besar yang dapat berujung pada krisis ekonomi. Dalam siklus dampak dari krisis keuangan sangat masif. Pada krisis keuangan Asia 97-98 sebelum krisis. Biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan dan kapitalisasi perbankan juga sangat besar, yaitu mencapai 50% dari PDB. Pasca krisis tersebut, Indonesia yang menyebabkan sebagian nasabah subprime mortgage, yaitu nasabah dengan risiko kredit yang tinggi, mengalami gagal bayar. Kegagalan bayar nasabah subprime saat terjadi kenaikan suku bunga seharusnya secara luas di pasar keuangan. Karena itu banyak investment banks yang terjadi permasalahan pada saat investor menarik dananya dari pasar subprime yang memiliki exposure pada produk derivatif subprime mortgage. Pasar keuangan yang lumpuh dan banyak exposure yang relatif rendah terhadap subprime mortgage. Negara-negara tersebut tetap terimbas krisis global, terutama melalui channel pasar keuangan. Kerugian pasar keuangan Asia dan akhirnya mengakibatkan tekanan pada sektor korporasi dan sektor keuangan. Efek lanjutan adalah turunnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang kemudian memukul balik kinerja lembaga jasa keuangan dan korporasi. Indonesia juga tidak terlepas dari dinamika global yang tadi saya sampaikan. Pasar keuangan domestik tertekan, terlihat dari depresiasi rupiah sebesar 18%, indeks harga saham gabungan terkoreksi sangat besar sebesar 5%. Permasalahan solvabilitas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya krisis keuangan. Sebagaimana dirangkum oleh Goldstein pada tahun 2013, terdapat dua pemikiran utama mengenai penyebab utama krisis. Aliran kedua mengandung krisis disebabkan oleh permasalahan perilaku atau behavior. Beberapa ekonom terkemuka mengusung pendekatan fundamental. Terkemuka lainnya seperti Sakiba, Brunner, Oldham, dan Durkheimian. Untuk jumlah bank juga banyak dengan permodalan yang terbatas dan permasalahan governance yang akut. Krisis keuangan terjadi sebagai koreksi atas ketidakseimbangan. Behavior memandang bahwa krisis lebih disebabkan oleh perilaku pelaku pasar yang semata mengejar keuntungan setinggi-tingginya. Skema produk derivatif disusun secara tidak transparan, benturan penilaian yang adil dan fair. Dari pendekatan kedua teori dimaksud, terlihat jelas bahwa baik aspek fundamental maupun perilaku dapat menjadi penting. Pasca keuangan Asia 97-98 adalah ditinggalkannya sistem nilai tukar tetap menjadi nilai tukar menambah. Negara-negara Asia juga terus mengakumulasi cadangan devisa yang independen pada tahun 1999. Di sektor jasa keuangan, reformasi dilakukan dengan standar internasional untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas industri jasa keuangan. Bank-bank juga diarahkan untuk membuka ruang bagi pengambilan risiko yang berlebihan, sebagaimana diungkapkan oleh hasil penelitian United Nations Systematically Important Banks atau DDSIBs. Selain mengenakan ketentuan tambahan terkait permodalan, lembaga-lembaga keuangan sistemik ini juga dikenai pengawasan yang lebih ketat, diiringi skema. Yang ketiga, mewujudkan pasar keuangan yang lebih kuat. Serangkaian guidelines untuk transaksi di pasar keuangan, misalnya yang berkaitan dengan suku. Pemerintah Amerika Serikat misalnya mengesahkan Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act atau yang biasa dikenal sebagai yang ditambahkan ke dalam undang-undang tersebut. Volcker Rule memberikan aturan yang lebih ketat
bagi bank, terutama bagi bank yang akan melakukan transaksi di pasar keuangan. Sementara itu, Komisi Eropa atau European Union Commission juga mendorong reformasi sistem keuangan di Uni Eropa, di antaranya melalui High Level Expert Group on Bank Structural Reform atau disebut juga Liikanen Commission. Bapak Ibu, negara anggota G20 yang turut mengeluarkan rekomendasi penguatan sistem keuangan global. Bapak Profesor Muhammad Nasir, MSI, PhD, yang telah mengangkat saya sebagai guru besar tidak tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro terhitung. Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Insinyur Sumarso MS dan Profesor Dr. Margaret Heru Susanto SDM MMD, Profesor Dr. Insinyur Sayyid Anwar MS almarhum Haji Dada Kopi dan Ibu Haji Siti Maimunah yang selalu mendoakan saya. Tidak kenal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan kasih sayang. Amin. Yang kedua kepada bapak saya, Bapak Derajat Firman B dan Ibu Maria B yang telah memberikan banyak nasihat serta dorongan lahir dan batin. Istri saya tercinta Rendani Doni Sarah B, serta kedua anak saya dan menantu saya.
Pembacaan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang pengangkatan Panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 bulan Januari tahun 2018, saya, Rektor Universitas Diponegoro, secara resmi mengukuhkan Saudara Profesor Mulyaman Darmansyah Haddad, SE, MBA, PhD, sebagai guru besar dosen tidak tetap dalam bidang ilmu manajemen keuangan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Saya berharap agar saudara dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dilanjutkan penghargaan Saudara Guru Besar. Ketua Sekretariat Surya Jaya Negara, Profesor baru belum terlatih juga ini. Yang kedua Profesor Edi Mulyadi, Pak Joko Agus, ada Pak Hari, ini ahli Asia, dan anggota DPR RI dari pada siang ini, dan dari OJK dalam ini wakili anggota Komisi OJK Bapak Kertasegara dan Bapak Kubianto, dan ada juga mantan Menko Perekonomian Bapak Profesor Heru Tanjung, dan ada Menteri Perumahan Rakyat zaman waktu Bapak Soeharto, yaitu Bapak Timur Sabuaga. Dan ada juga dari ini juga alumni Bapak Gandhi Sulistianto dan seluruh dari jajaran OJK, Bank Indonesia, dan dari Bank Nikmat juga Kesehatan Tuhan bisa hadir dalam acara menyambut masing-masing peserta maupun itu dilanjutkan pada dengan misalnya kabel itu urusan kami kan yang kami adalah nanti mereka bisa masuk gimana caranya, yang penting kita bisa masuk biar nanti saya lapor presiden karena saya ini semuanya sangat kita infrastrukturnya lebih lengkap karena broadband yang di dalam. Saya mengucapkan selamat kepada Profesor Mulyaman Darmansyah Haddad yang pada siang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar bidang keuangan dan perbankan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Hal ini adalah luar biasa menurut saya apa yang disampaikan beliau untuk kemajuan ekonomi Indonesia masa depan di bidang finance ini penting sekali. Kelembagaan menjadi sangat penting. harapannya Pak? Harapan saya adalah ke depan harus kita mengantisipasi perkembangan ekonomi ke depan, yaitu masalah teknologi yang berkembang pesat, teknologi informasi, disruptive innovation harus kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Benar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, lagi. Ceramah fintech beliau udah menjadi resource person. Prof, ini aku adalah bawa liputan
ada komentarnya sedikit. Tadi udah Pak Rektor udah sama Pak Menteri sudah. Ya. Terkait dengan tadi antara stabilitas dan pertumbuhan. Silakan. Selama ini belum ada jawaban yang clear ya, masih jadi wacana diskusi bagaimana caranya agar kita dapat dua-duanya itu. Ya. Tadi saya tawarkan kita harus tambah, kita ikat ya dengan melakukan edukasi, peningkatan literasi kepada seluruh masyarakat sehingga kemudian dia nanti tidak lagi bersifat pilihan antara kestabilan dan pertumbuhan itu, tapi jadi satu kesatuan yang diikat oleh literasi masyarakat yang semakin kuat sehingga dampaknya akan semakin impactnya akan tinggi terhadap perekonomian karena kemudian ekonominya juga bergerak, akses keuangannya juga bergerak. Yes. Terima kasih, Prof. Hadirin yang terhormat, selamat datang di pengukuhan guru besar dosen. Perkenalkan kami, mahasiswa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan. Sebelum Anda memulai aktivitas sesuai prosedur keselamatan dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Universitas Diponegoro, dengan adanya Prof. Dr. Mulyaman Haddad sebagai guru besar Undip ini menambah jumlah guru besar yang ada di Undip ya. Dan memang ini diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai tacit knowledge ya, yang hebat. Beliau sudah terbukti pada pemimpin OJK pada waktu kegiatan beliau waktu masih jadi di Bank Indonesia itu menunjukkan adanya keahlian yang mumpuni di bidang ilmu ekonomi. Dan kemudian beliau sebagai dosen tetap tidak di Undip dan kita ajukan menjadi guru besar dosen kita. Stakeholder yang hadir dalam kesempatan ini banyak sekali. Dari tadi saya lihat Ketua BPK ada, masalah. Kemudian ada Pak Karwo, Gubernur Jatim, kemudian para pejabat Bank Indonesia, pejabat OJK, penuh ini. Jadi ini isinya otoritas keuangan banyak dari sini semua ini. Ya, makasih Prof. Ya. Mohon maaf nih, muter-muter lagi. Saya tambahin. Oh iya, oke asik. Mana bro? Siap, oke. Ya oke. Oh ya, ada saya ya. Tanggal 20 sampai Mbak. Oh iya, bro. Bro. Oke.